Aku tak pernah tahu. Aku tak pernah buat video membangang-bangangkan orang, membodoh-bodohkan orang. Aku tak pernah tahu. Malaysia dilaporkan mengalami krisis beras. Beberapa analisis bahkan mengingatkan bahwa kondisi itu bisa makin parah bila Kuala Lumpur tidak mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Beberapa pekan terakhir, persediaan beras produksi lokal berkurang karena konsumen beralih ke varietas lokal yang lebih murah. Ini menyusul kenaikan harga beras impor sebesar 36% yang diambil oleh importir beras tunggal Malaysia, Bernas pada 1 September. Beras lokal yang menguasai 65% pasar dikendalikan oleh harga dan dijual dengan harga Rp2,6 atau sekitar 8.600 per kilogram. Untuk beras impor yang sebagian besar berasal dari India, Thailand, Pakistan, dan Vietnam, kini harganya mencapai hingga Rp4 atau sekitar 13.200 per kilogram. Jaringan supermarket Midin mengatakan pengiriman mingguan beras lokal kemasan 10 kg yang biasa dilakukan distributornya turun secara bertahap. Sejak bulan Januari dari sekitar 17.000 menjadi hanya 2.000. Segera setelah beras lokal dikirim ke toko kami, stoknya akan habis dalam waktu 1 jam, kata Direktur Pelaksana Amir Ali Midin kepada The Straits Times dikutip Jumat 6 Oktober 2023. Sementara Wakil Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan, Chang Pong Hin, mengatakan pada hari Minggu bahwa kepanikan membeli telah mereda dan pasokan bahan pokok telah stabil. Para kritikus dan ahli percaya bahwa kekurangan serupa akan terulang dan bahkan memperburuk jika tidak ada tindakan perbaikan yang diambil oleh pemerintah Malaysia. Kita masih akan mengalami kekurangan beras putih lokal sampai harga beras global turun atau pemerintah menaikkan harga enceran beras lokal menjadi Rp3,40 per kilogram atau Rp34 per 100 kg, kata salah satu warga bernama Datuk Amir Ali, yang menambahkan bahwa meskipun stoknya perlahan mulai stabil, namun masih belum memenuhi kebutuhan saat ini. Kritikus juga mengarahkan senjata mereka pada Bernas, yang dipercaya mengelola stok beras nasional. Jika Bernas mempunyai persediaan beras impor dalam jumlah yang cukup sebelum India melarang ekspor berasnya, kenaikan harga beras impor akan jauh lebih rendah dibandingkan sekarang, kata Abdul Rashid, anggota Dewan Eksekutif Persaudaraan Pesawah Malaysia, sebuah kelompok advokasi petani padi. Bernas dikendalikan oleh Taipan Sheikh Mokhtar Al-Bukhari yang memiliki hubungan dekat dengan UMNO. Saat ini, UMNO merupakan bagian dari pemerintah persatuan yang dipimpin Pakatan Harapan. Perusahaan ini mendapat perpanjang konsesi impor beras selama 10 tahun hingga Januari 2031. Pada bulan Desember 2022, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menegur Tan Sri Syed Mokhtar atas monopoli Bernas. Ia juga meminta pengusaha tersebut membayar 60 juta ringgit kepada petani miskin. Ada manfaat positif dari penghapusan monopoli seperti Bernas, kata Mita Ernest dan Young Consulting, Moh Husin dan Moh Nur. Meningkatnya persaingan akan mengakibatkan harga yang lebih rendah bagi konsumen dan menghalangi berkembangnya distributor beras yang tidak bermoral dan pengemas yang mencari keuntungan. Meningkatnya persaingan juga akan memacu inovasi dalam mendorong pemain menjadi lebih efisien agar tetap kompetitif di pasar. Namun, ia mengatakan bahwa penghentian konsesi dapat berdampak negatif terhadap penghidupan petani lokal karena Bernas juga bertindak sebagai pembeli terakhir dalam industri beras yang membeli beras dari petani bila diperlukan. Hal ini juga dapat menghambat tujuan Malaysia untuk meningkatkan produksi beras lokal sebesar 75% pada tahun 2025 untuk menutupi konsumsi. Tambahnya, selain terkait monopoli, untuk meningkatkan stok, Malaysia juga perlu mengatasi rendahnya hasil panen. Produktivitas pertanian negara ini hanya sekitar 45%. Dari rata-rata negara-negara berpenghasilan tinggi. Berdasarkan pengamatan Bank Dunia dalam laporan tahun 2019 tentang Malaysia,
reformasi utama untuk membantu transformasi ini, termasuk mengurangi biaya produksi yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini, kata ekonom pertanian senior Bank Dunia, Anuja Kal, kepada ST baru-baru ini. Ia menyarankan agar sebagian dari 1,6 miliar ringgit dalam anggaran revisi 2023 Malaysia yang dialokasikan untuk subsidi pupuk dan dukungan harga dapat digunakan kembali untuk riset dan inovasi. Para ilmuwan di Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pertanian Malaysia telah mengerjakan praktik-praktik yang mengurangi biaya produksi, meningkatkan hasil panen dan keuntungan bagi petani, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini memungkinkan petani memanfaatkan pendanaan karbon global untuk menambah pendapatan mereka, tambahnya. Aku nak korang tengok video ni sampai habis dan aku nak korang share banyak-banyak dengan tag dekat orang ataupun manusia-manusia yang bertanggungjawab. Aku baru je keluar daripada pasar raya. Yelah, kita nak beli barang, kita beli keperluan barang dapur macam biasa. Dan aku sangat terkejut dan tak sangka harga beras. Mungkin ni lah sebelum ni aku tengok, aku sambil lalu, aku dah tak larat dah nak tengok harga beras tu. Dan aku dah keluar. Kau tahu tak? Aku ada anak. Anak aku ramai. Beras tu penting sebab yelah anak-anak nak besar. Yang aku tak faham sekarang ni, yang penting bodoh sangat ni, aku tak pernah buat video membangang-bangang ke orang, membodoh-bodohkan orang. Aku tak pernah tau. Ini pertama kali sebab aku fikir aku ada anak ramai. Aku bukan yang tak kerja, yang tunggu bantuan yang korang semua bagi tau. Aku berusaha nak cari rezeki. Kau tahu tak? Aku rasa macam kesal, sangat-sangat kesal. Sampai tahap aku takut nak beli beras. Tapi anak-anak aku kat rumah tau. Kau faham taklah Hanan? Menteri bodoh mana yang buat barang kata beli barang tak sampai 200 sampai sebulan. Kau bagi barang-barang tu dekat aku sekarang. Bagi je barang tu dekat aku. Aku sampai rasa sebab sangat masa beras. Mostly orang yang membeli tu, aku tengok troli dia tak ada beras pun dia ambil. Faham tak sesuatu? Engkau menteri, gaji kau banyak, kau boleh buat, kau rasa beras yang mahal tu murah lagi bagi kau. Tapi bukan pada kita orang. Engkau kalau engkau tak bekerja pun, kau pencen sekalipun, kerajaan bayar engkau. Aku betul-betul dah tak boleh tahan dah.